pokoknya luar biasa dan kita doakan nanti lulus semuanya kita masih. Amin. Ya tepuk tangan yang meriah untuk guru biasa. Jangan apa dong? Apa ambil bagian? Padahal mantap belum mbak ya? Maksudnya mantap ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Seneng apa susah? Senang. Kemis. Nanti sudah senang-senang sama Pak Ibu sama Ibu dengan speaking. Sekarang saatnya dengan saya. Jadi tidak serius sih Bapak Ibu, cuma nanti saya pengalaman saja ya. Pengalaman dan kita juga refleksi. Atau ya refleksi ibaratnya kepada diri kita itu sebenarnya saya ada di mana, ada di posisi mana. Ini sekedar sharing dari saya dan nanti juga bahan refleksi bagi kita semua untuk menghadapi tahun ajaran baru, untuk menghadapi siswa-siswa kita ya. Dari sini yang akan saya sampaikan itu adalah tentang budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya sebenarnya sebagai CGW, memang disuruh untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelum ke materinya, kira-kira dari judulnya dulu ada kata budaya positif. Menurut Bapak Ibu apa ya? Itu yang saya tunggu positif itu. Oh, kalau bukan positifnya ya dung. Ya, saya tunggu. Artinya apa Bapak Ibu? Apa ya artinya ya? Budaya positif itu tahu apa? Kebiasaan positif. Kebiasaan yang Baik. baik. Contohnya kalau yang di sekolah 5S senyum salam sapa. oh Senyum gimana ya? sapa salam. Sopan santun. Selain itu Selamat pagi. 5 R Apa Pak? Lawat, rajin, ringkas, rapi. Lawat, rajin, ringkas. Ada ikut kerja deh. Sapa deh. Selain itu yang kira-kira sudah Bapak Ibu terapkan di sini. Budaya positif Kebiasaan tadi. terus yakin? Ya itu juga budaya positif tapi yakinkah seperti itu? Nah itu yang jadi pertanyaan. Ada lagi Bapak Awali Ibu? kegiatan dengan doa. Oke, mengawali kegiatan dengan Doa. Terus Mengawali dan mengakhiri. mengakhiri. Apakah hanya itu yang sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah itu. Itu saja. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Membuang sampah Pada tempatnya. itu mungkin yang perlu ditekankan kembali Iya. ya. Anak-anak itu sudah kebiasaan atau budaya positif tapi belum Terbiasa. di tempat kita, di tempat kita. Jadi itu yang perlu dimaksimalkan. Salah satunya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Iya. kebiasaan yang baik yang nantinya memang harus diterapkan di sekolah kita untuk tujuannya ya untuk kemajuan SMP negeri 3. Kita hidup di sini, oke? Nah, apa saja kira-kira yang akan kita pelajari untuk budaya positif itu? Banyak materinya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar atau yang Pak Teguh biasa bilang itu perubahan paradigma baru, gitu ya? Itu kalau sering bilang itu ya? Setiap saat saya sering dengar Teguh bilang itu ya kayaknya. Kemudian yang kedua nanti yang kita pelajari kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian seterusnya kebutuhan dasar manusia, terus yang seterusnya teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, terus yang selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu yang PMM-nya sudah sampai 30 ya, sudah khatam sampai 32, ini tentunya sudah dikuasai.
karena ini ada di PMM yang budaya positif. Jadi nanti yang Bapak Ibu sudah melihat videonya sampai budaya positif, bisa berbagi bersama, nggih. Itu yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini biasanya Pak Ketua ngomongnya apa ya? Apa ya? Perubahan paradigma belajar. Perubahan apa ya Pak Ketua? Kurang ya, kurang sini. Paradigma pembelajaran baru gitu ya? Bisa pakai itu ya? Intinya ada perubahan paradigma belajar. Berarti dalam proses pembelajaran itu kita harus kurang makan yang selama ini sudah kita lakukan. Kalau sudah baik berarti menjadi lebih baik. Kira-kira kalau perubahan paradigma belajar itu pembelajaran yang seperti apa? Yang semula itu guru seolah-olah mengaku dirinya paling hebat di kelas. Kemudian kita bergeser, anaklah yang nantinya berperan di dalam pembelajaran. Berarti naturalnya bahasa Inggris teacher center, dulunya teacher center menjadi student center. Itu juga termasuk dalam harapannya Ki Hajar Dewantara, sehingga Indonesia menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya itu merubah paradigma kita ketika mengajar di dalam kelas. Saya tanya, kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan itu? Belum. Sudah apa belum? Belum seutuhnya. Belum seutuhnya. Belum seutuhnya. Kadang menerapkan, kadang belum gitu ya? Ya. Saya minta contoh. Pertama sudah, guys. Contohnya apa, Pak? Proses pembelajaran yang dengan gunakan dengan student center. Kalau saya itu pernah menggunakan pas saya baca-baca di PMN itu ada asesmen alternatif itu. Nah, itu saya gunakan. Saya tadinya kan tidak mengenal alternatif itu apa. Ternyata ada di sana ada materi itu asesmen alternatif itu saya gunakan. Dan ternyata anak-anak itu anak sebagai student centernya itu mereka antusiasnya luar biasa. Saya menggunakan yang dulu itu seringnya saya mengajar, contohnya misalnya menghitung luas, saya kan bidang matematika, menghitung luas permukaan tabung itu kalau dulu kan saya pakainya rumus langsung, rumusnya gini, ada anak ikuti. Nah sekarang saya itu hanya membawa semacam benda, salah satunya itu kan kaleng cat yang diambil saya dari kelas 9C, tak cukup terus kemudian saya serahkan kanan, pokoknya tolong hitungkan luas permukaannya, alamat tidak tahu. Anak-anak itu hanya membaca sendiri, kemudian ukur materi ukur sendiri, semua komplit itu dihitung, ternyata bisa. Anaknya antusias sekali. Yang dulu dari anaknya ngantuk, begitu dirubah model seperti itu, anaknya menjadi semangat. Karena mereka kalimat saya kan akan tidak tahu, coba kamu hitung, saya yakin kalian bisa. Nah, saya seperti itu. Ada perubahan penerimaan dari siswa ya Pak? Iya. Yang dulunya mereka hanya vakum, karena jadi aktif, cari ilmu yang mereka dapat tentunya lebih mengenal itu kan ya Pak, daripada melayat. Ayo kita rumusnya gini, kerja itu kan ya? Iya. Oke. Berikut rekaman untuk Pak. Saya yakin Bapak Ibu di sini selain matematika dulu pun sudah melaksanakan itu ya, walaupun mungkin belum seluruhnya setiap pertemuan seperti itu, oke? Dan saya harapkan ke depannya karena kita sama-sama ingin membangun SMP Negeri 3 itu menjadi lebih baik dengan generasi yang sesuai dengan visinya itu berprestasi. Visi kita kan berprestasi ya, baik non akademik ataupun akademik ya. Kita mulai sekarang merubah proses pembelajaran yang ada di dalam kelas kita dengan proses pembelajaran paradigma baru. Itu yang biasa disebut Pak Teguh, dan biasanya Pak Teguh menekankannya pada proses diferensiasi. Atau Bapak Ibu kesupen?
Boten kan nggih, aku biasa nyampaikan itu. Jadi paradigma belajar baru itu tadi proses pembelajaran menggunakan diferensiasi. Ya, pokoknya intinya proses pembelajarannya adalah student center, bukan teacher center. Itu ya. Jadi kita menghilangkan masuk, tulis nak, catat, mau nyatet, kaki. Wes, oke, nggak lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan, nggak harus langsung wah, enggak. Itu memang butuh pelan-pelan. Kita rubah sedikit demi sedikit. Jadinya nanti walaupun kita berada di pembelajaran jam terakhir, itu kita tetap diharapkan hadir oleh anak-anak di dalam kelasnya. Tapi kalau kita mulai mau nyatet, ada soal, anak-anak pun jam terakhir malah enggak. Tapi kalau proses pembelajaran yang kita sampaikan itu menyenangkan, jam terakhir pun mereka akan tetap menantikan kita di dalam kelas. Saya juga masih belajar. Ya memang untuk menerapkan student center itu tidak mudah membalik tangan. Mungkin kita akan lebih capek. Capek enggak ya? Iya. Capek. Artinya kita akan mikir materi ini kira-kira yang menyenangkan apa? Biar mereka tidak bosan walaupun berada di jam terakhir. Tapi kita pun tetap harus mengerti kondisi atau karakter anak-anak ya. Bisa saja nanti di kelas ini dengan di kelas ini beda. Itu juga perlu dipelajari Bapak Ibu. Itu yang namanya pembelajaran paradigma baru atau perubahan paradigma belajar. Ini yang biasa digaungkan sama Pak Teguh ya. Jadi proses pembelajaran secara berdiferensiasi karena nanti muaranya adalah pada profil pelajar Pancasila. Tahu nggih? Apa saja? Apa saja Pak Ibu? Ya, dimensi profil. Nyanyi. Lagi, coba nyanyi. Kasih musik Kak. Musik. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berpengalaman orang kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Pepe. Itu yang dicita-citakan berada di dalam kelas kita. Itu tidak hanya sebagai simbol loh Bapak Ibu. Pokoknya ada 6 dimensi, tapi kita tidak menerapkan di dalam kelas kita. Lah itu tujuannya itu nanti untuk kurikulum merdeka. Saya juga sudah lihat Pak Selamat itu yang terakhir itu Pak, kenapa jangan bawa kaleng-kaleng? Lah itu saya penasaran. Oh ternyata itu yang diterapkan Pak Selamat di dalam kelas. Saya harapkan Bapak Ibu nantinya juga akan seperti itu nggih. Dengan saya yakin kreativitas Bapak Ibu jos. Saya akui, makanya nanti dieksplor kemampuan Bapak Ibu. Kalau bisa ya teman yang lain ATM itu ya, kalau memang itu bagus digunakan di dalam kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah miskonsepsi teori kontrol. Saya mau tanya dulu. Jadi saya di sini tidak akan ngomong terus Bapak Ibu, memang kita sharing kan tadi. Saya akan tanya. Kira-kira bisakah kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Yakin? Bisa nggak kita mengontrol orang lain? Bisa nggak? Bisanya? Mengontrol diri kita sendiri. Kenapa kok kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain? Kenapa Bapak Ibu? Biasa dilakukan sebenarnya. Ayo Pak Imin, kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain tapi hanya mengontrol diri kita sendiri? Aku Pak nyanyi dulu boleh nggak? Oh, boleh. Kenapa berjudi? Gimana bu? Kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Nah, kira-kira bisa nggak kita mengontrol orang lain? Kalau Kita bisa nggak enggak, bisa. jawaban saya bisa, kemungkinan bisa Bu. Kalau jawaban saya loh Bu ya. Bisa. Karena pada saat saya, ini pengalaman saya di ruang kelas ya Bu, saya bisa mengontrol siswa Bu. Jadi bisa tugas ya, nanti dikerjakan pokoknya di tanggal 7 dikerjakan. Kemudian pada saat di situnya itu saya kontrolin saya sebagai seorang guru dan Bu ya, kan kontrol itu Kak Dita manajemen saya itu enggak enggak mengadakan dialog, tapi langsung dibuka buku paket pokoknya dirangkum gitu.
Pak lah kalau dipoto boleh nggak boleh, harus dicatat. Itu kontroling saya sebagai seorang guru peserta didik ya, kalau dalam belajar seperti itu. Kalau alasan saya itu berarti bisa. Kalau saya bisa kemungkinan bisa gitu. Kemungkinan bisa mengontrol orang lain gitu. Karena saya pernah mengontrol peserta didik semua. Apakah kemauan siswa mengikuti jenengan itu dari dalam hatinya atau aku tidak dari Pak Ipin? Kalau saya kan tidak tahu isi hati peserta didik ya Bu ya, karena saya bukan ada Mbah Dukun gitu. Tetapi salahnya Bu Wiwi, nah tetapi mungkin karena takut dengan berupa ancaman Bu, kan apa wali kelas ini Bu, misal nah ya gitu nah itu angel kelulusan, nah misal gitu. Jadi itu dari ancaman yang saya lontarkan, jadi siswa mau mengerjakan, bukan dari kesadaran diri nurani yang timbul di dalam hati. Tapi setelah kenal Budian, saya kurang itu. Terima kasih ilmunya Bu. Yang lain? Monggo, buku yang baru. Bu Ida. Kira-kira bisa nggak kita mengontrol orang lain? Lainnya. Tidak bisa. Alasannya? Karena apa sudah dari dalam ya, apapun yang dilakukan, kalau kita mengobrol dengan yang kemauan kita, dunia nggak bisa kalau sudah karakter pada diri gitu. Watak sama watak beda. Watak sudah dari dalam diri, tapi kalau watak bisa gitu, nanti dengan ya disuruh ya itu mungkin mengikuti yang lain seperti itu. Tapi kalau watak Bisa. Ya, terima kasih untuk jawaban semuanya. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri, memang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Seperti tadi upaya Pak Ipin, saya bisa mengontrol anak-anak saya Bu ketika proses pembelajaran. Tapi di situ ada ancaman kan tentunya, orang garap ini tadi seperti itu. Nah itu kalau menurut Pak Ipin namanya mengontrol ya Pak. Nah itu yang akan kita bahas di sini. Itulah yang kita sebut dengan miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah itu tadi yang disampaikan Pak Ipin. Saya merasa bisa mengontrol anak Bu. Dia mau mengerjakan tugas saya. Itu hanya sebuah ilusi. Karena anak itu mau mengerjakan tidak dari dalam hatinya. Padahal sadarnya aku pengen garap kok, pengen nulis, pengennya tak foto misalnya. Nah itu. Jadi posisi kontrol tadi yang dikatakan Pak Ipin tadi yang dicontohkan itu adalah sebuah ilusi. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini contohnya misalnya kowe nek ora gelem kowe nek ngerjakke tugas nantinya akan saya kasih nilai bagus misalnya, dan nantinya kamu akan naik kelas dan itu ranking tinggi misalnya kayak gitu. Itu juga namanya kita mengontrol ya, mengontrol anak. Tapi anak itu kan belum tentu mau, dia belum tentu mau. Tapi ketika kita bilang seperti itu anak mengerjakan, kita kan senang kan, berarti deh sama saya manut gitu ya. Nah itu juga ilusi sebenarnya, karena yang bisa mengontrol anak itu ya diri anak itu sendiri. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol. Itu yang ilusi kontrol yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini saya sering lihat di kasus-kasus ini biasanya. Jadi nek misalnya ada anak yang berbuat salah dikritik gitu ya, tapi kemudian kita memberi masukan yang membangun karakter dia. Tapi nantinya anaknya mengikuti saran kita, itu juga namanya ilusi kontrol. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengontrol dia, yang bisa ya dirinya sendiri. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru kan orang dewasa ya, murid kita kan anak-anak. Masih muda. Apanya Pak? Maksudnya kan dibanding murid kita dewasa gitu gitu. Iya, Kita tidak berhak memaksakan anak-anak. Wes pokoknya dikerjain tanggal ini dikumpulkan, atau sekarang dikerjakan nanti istirahat dikumpulkan. Itu juga posisi mengontrol namanya. Tapi kontrol seperti itu kita sebut dengan ilusi. Hanya ilusi saja. Karena sebenarnya ya kita memang intinya tidak bisa mengontrol orang lain.
lain yang bisa mengontrol diri kita atau murid ya dirinya mereka sendiri. Itu nggih. Jadi intinya memang tergantung dari motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau memang dia mengikuti arahan kita dari dalam dirinya sendiri ya akan menjadi maju, kalau tidak ya itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang selama ini kita kenal ya Bapak Ibu ya. Oh kayak mana cara aku berarti aku bisa kontrol dia. Itu sebenarnya ilusi, hanya ilusi kontrol. Yang selanjutnya masih dari posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu. Nah ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah yang stimulus respon. Yang selama ini kita lakukan adalah yang stimulus respon. Harusnya adalah yang kita lakukan adalah menggunakan teori kontrol. Harusnya itu. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya kebutuhan kita sama apa tidak? Tidak sama. Itu yang posisi kontrolnya itu. Itu ya. Selama ini kan kita kadang menganggap ketika aku ini ya liane kode gitu, padahal kan belum tentu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, benar apa tidak? Belum tentu kan. Ya, posisi kontrolnya dan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang sebelah sini itu yang biasanya ada di diri kita tanpa kita sadari, itu ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Aku kok ini itu ya berarti kudu melu aku. Ini saya orang egois ya. Tapi sebenarnya posisi kontrolnya ya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang pikirannya. Berarti saling menghargai ya. Kemudian perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu salah Bapak Ibu. Mereka berperilaku buruk itu mempunyai tujuan. Paham nggak Bapak Ibu? Nggak paham. Misal nih, karena mulai dari Fitro, Fitro itu kan selalu membuat masalah gitu ya. Tapi sebenarnya dia punya tujuan. Bisa kesenangan dia, bisa cari kebebasan dia, bisa. Itu tujuan dia. Jadi kita tidak langsung bilang Fitro, ini enggak. Cara kita tidak seperti itu. Kalau kita mempunyai posisi kontrol, itu yang di nomor berapa itu? 4 ya. Perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan tidak. Belum tentu. Jadi perilakunya seperti itu mesti ada tujuannya. Kalau misalnya malingnya nyolong tuh dari tak bokong, kadang kan memenuhi kebutuhan, itu salah. Tapi dia punya terus model berpikir menang atau kalah itu yang stimulus respon. Terus yang kontrol adalah model berpikir menang. Maksudnya jadi kalau kita punya tujuan itu pemikiran kita kali aku gagal, aku enggak. Yang ada di pemikiran kita saya berhasil dan berhasil. Walaupun belum kita coba, penting supaya aku besok berhasil. Itu yang ada di pemikiran kita. Jadi aku nek kalah piye, aku nek gagal piye, enggak seperti itu. Tapi yang ada di modal kita berhasil, menang dan menang. Itu harusnya seperti itu. Itu yang posisi berdasarkan dengan kontrol. Terus yang selanjutnya adalah disiplin. Kurang disiplin positif. Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Disiplin. Nanti apa ya disiplin? Mematuhi suatu aturan. Terus apa lagi? Menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran untuk melakukan sesuai aturan. Ada yang lain? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ada yang lain? Porsinya. Ada tempatnya. Jadi di pikiran kita disiplin itu aturan gitu ya? Peraturan gitu. Kita menaati aturan gitu ya intinya. Seperti itu kok. Disiplin itu ya taat aturan. Itu kok gimana? Waktu. Disiplin waktu, pakaian.
menerapkan sesuatu tapi taat ya, taat peraturan gitu. Oh, saudara dari diri sendiri. Itu berarti kesadaran dari diri sendiri untuk berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah nanti tujuan kita membawa murid-murid kita untuk disiplin. Jadi bicaranya biar itu datangnya dari hati anak, bukan karena Pak. Itu yang kita sebut dengan disiplin positif. Makanya di sini disiplin itu artinya belajar berdasarkan dari hati nuraninya sendiri. Jadi orang aku aku naik dihukum, makanya saya harus disiplin. Itu enggak. Nah, tadi kan katanya datang dari perasaan kesadaran kita ya. Nah, itu nanti tugas kita sebagai guru seperti itu di sini. Jadi caranya menumbuhkan rasa disiplin pada anak itu, tapi dari hati nurani anak itu sendiri tanpa paksaan, karena ada peraturan. Dan itu disiplinnya tentu pada hal-hal yang positif, maka kita sebut dengan disiplin positif. Ini ya, ini bawahnya sudah ada tulisannya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebijakan universal. Itu nanti kita bahas yang di selanjutnya. Dan memiliki motivasi intrinsik, berarti kan dari dalam diri itu, benar kan ya? Nah, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu kan sudah diuraikan oleh pendengar semua. Jadi itu yang disebut disiplin positif, tujuannya kita seperti itu. Jadi tidak ada paksaan harus datang gak sih udah dicatat mas catur gitu, enggak. Tapi kita menyadarkan mereka, dia datang kasih ke sekolahan itu kenapa gitu ya, bukan karena takut pun ditulis itu, enggak disuruh jajan di depan, itu enggak seperti itu. Itu tugas kita nanti agar mereka berubah menjadi lebih baik. Itu yang namanya disiplin positif. Tadi ada kata kebijakan universal gitu. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang disepakati bersama tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, budayanya apa, bahasanya apa, ataupun latar belakangnya apa. Contohnya profil pelajaran Pancasila 6 dimensi. Kita punya kebudayaan disepakati itu kan, tanpa kita tahu agama kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha, budaya kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Itu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Terus keterampilan hidup, itu tadi tidak merendahkan orang lain dan lain-lainnya. Itu kita sepakati bareng-bareng kan? Apa Anda tidak menyepakati dapat dipercaya? Tentunya kita sepakat bahwa ada kalanya orang itu bisa dipercaya, gitu ya. Itu yang namanya keterampilan. Itu contoh dari nilai kebajikan. Mereka masih tanya Bapak Ibu. Nah ini yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu sebenarnya punya kebutuhan dasar. Ada berapa kebutuhan kita? 5. Antara panjenengan sadari itu ada. Apakah ada itu? Bertahan hidup. Anda butuh bertahan hidup apa tidak? Yes. Kalau untuk bertahan hidup berarti kita harus makan. Oh, ya kan itu kebutuhan dasar manusia itu. Jenengan makan kan yo tidak mungkin. Kok jenengan pingin bertahan hidup? Itu kan terus pakaian. Jenengan pingin hidup orang gue klambi terus pingin. Terus tempat tinggal. Jenengan ingin bertahan hidup tapi randuwe rumah. Maksudnya randuwe rumah itu randuwe kontrakan atau apa gitu maksudnya. Hidupnya entah gimana gitu. Nah itu juga tidak akan bertahan. Ini kebutuhan kita ya. Itu tanpa kita sadari itu kebutuhan dasar kita memang itu bertahan hidup. Itu itunya.
Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Saya ada di sini ingin diterima oleh orang lain, disayangi oleh orang lain. Punya nggak kita itu? Punya nggak? Bukan yang tanya dengan terus malah peduli pun menerima aku pak orang, rasa yang aku pak orang sebenarnya aku ini apa seperti itu. Kalau di dalam suatu komunitas tentunya ada rasa itu ya, atau di keluarga saja, di keluarga saja kan punya rasa ingin disayangi dan diterima. Itu kebutuhan kita. Tidak boleh munafik, itu ada. Betul atau salah? Betul. Terus yang ketiga, penguasaan. Kita selalu benar. Diterima kan? Apalagi jangan punya mertua baru butuh diterima. Ayo saja. Itu kebutuhan dasar manusia. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Di sini penguasaannya itu ya dihargailah gitu loh. Bukan terus egois. Aku pemimpin gitu enggak. Tapi kita perlu dihargai. Perlu enggak itu? Masa apa orang lain pengennya merendahkan kita kan enggak. Sebagaimana apa sekecil apapun kan ya kita ingin tetap dihargai, begitu kan ya? Walaupun itu secuil, pokoknya ingin dihargai. Ya setidaknya gitu loh Pak. Itu kebutuhan kita juga. Kebutuhan mendasar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar kita adalah kebebasan. Yakin tidak? Yakin? Tapi dengan tidak ingin bebas. Kan dengan ingin memilih sesuatu sesuai keinginan kita sendiri, itu kan? Itu salah satu kebebasan. Itu kebutuhan kita. Aku rapi ini, kau mau ngatur-ngatur aku rapi kudu sing ngono iki, kau mangan kudu iki kan kita nggak mau. Aku pengen kok ini ya sudah kan ini aja. Nah, itu namanya kebutuhan dasar kebebasan. Memilih apa yang kita mau. Atau mencoba hal baru itu ya. Terus yang selanjutnya adalah kesenangan. Ini tidak bisa dipungkiri. Kita sebagai ibu yang sudah punya anak gede-gede pun butuh kesenangan. Orang ya koleng. Ini nopo apa? Ya betul. Untuk menjaga kewarasan kita butuh kesenangan. Itu sudah kebutuhan dasar kita. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada semuanya di diri Bapak Ibu? Yakin? Akhirnya ono sing ora. Bapak semuanya ada? Ada. Bukan tidak butuh yang kesenangan. Iya. Orang jaga kesenangan dan gairah. Orang gairah. Tempat gairah. Gairah itu mau. Gairah itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus silahkan dianalisa. Tidak seorang anak kelas 3 SD. Tidak seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Jadi tidaknya adul kalau kita ceritanya. Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nggak seru jadinya. Itu pas boleh kalau ibu. Nah, menurut pandangan semua kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Jadi kan ada 5 tahu kebutuhan dasar manusia. Kesenangan juga. Ada senang nyanyi. Rasa ingin diterima. Rasa ingin diterima. Semuanya. Banyak. Yang paling pas. Kesenangan. Kebebasan. Rasa nyaman. Nyanyi loh ini kata kuncinya bersenang-senang. Banyak kan senang nyanyi. Berarti kebutuhan dasar yang apa yang ingin dipenuhi? Kata kuncinya adalah bersenang. Aku pengen nyanyi kok orang itu, dia sih guru mikir, kan? Karena dia senang nyanyi. Tapi ketika dia mau nyanyi, dimarah sama gurunya. Kok nyanyi begitu orang misalnya. Nah itu dia pengen nyanyi. Itu sekarang dia untuk misalnya si Nau ya kudune karo nyanyi. Kan Bisanya itu yang ingin ini adalah yang semangat ya Bapak Ibu masih semangat? Bisa dilanjutkan?
lanjut. Kenapa Mbak Bin? Jam 3 jam. Ini mulai ke belakang masuk berapa? semua nanti kita refleksikan jadi diri kita. Motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sebenarnya ada motivasinya deh. Ada. Apa asal gue? Asal gue pagi. Ada nggak motivasinya? Ada. Nah, kalau motivasi yang kita lakukan itu ada dua, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti perlakuan yang kita lakukan itu pengaruhnya dari luar, lingkungan luar. Kalau yang intrinsik itu yang dari ini ada dua ya. Kalau yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Kayak Pak Ipin tadi, aku menolak garap dihukum Pak Ipin. Saya mau mengerjakan. Nah, itu motivasi anak itu mengerjakan karena dia menghindari hukuman. Gitu ya. Terus, motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau hadiah orang lain. Misalnya, aku semangat nih, anggaran PMM ben dikai duit karo aku misalnya. Motivasinya untuk mengejar PMM sertifikatnya BKP itu karena imbalan. Itu ya, itu yang berarti motivasi yang dari luar. Itu ya. Terus yang kalau dari dalam ya dia ingin dihargai oleh orang lain atas apa yang dia sampaikan. Itu yang motivasi intrinsik. Paham nggih? Jadi apa yang kita lakukan itu ada dua sumbernya, bisa dari lingkungan sekitar atau bisa dari dalam diri kita sendiri. Terus refleksi diri Bapak Ibu. Ini ada kasus sebagai seorang guru saat Anda hadir di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari perilaku Anda? Kita refleksi diri jujur pada hati kita sendiri. Jadi jangan ada kalanya masuk kelas tuh. Maksudnya aku semangat ke kelas, siap. Udah Pak selamat keliling. Nanti satu di kebun. Misalnya seperti itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu, motivasi apa yang selama ini Bapak Ibu kerjakan ini? Bisa dicontoh oleh anak-anak. Oh, bisa dicontoh oleh anak-anak. Biar anak-anak itu biar mengikuti apa yang kita lakukan kalau misalnya masuk tepat waktu itu. Pak Samad kayak gitu ya? Insya Allah. Berarti motivasi dari dalam diri Pak Samad ingin dicontoh anak-anak. Berarti memberi contoh. Nah, ekstrinsik apa intrinsik itu Pak berarti? Intrinsik. Intrinsik. Karena kesadaran dirinya Pak Samad sendiri. Bukan yang lain Bapak Ibu. Bu Yuli tulis. Berape wae kok. Tulis ya Bu. Ya, sebagai seorang guru saat Anda hadir di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari? Ada aturan Ini bojo. yang Bojone ora perlu kira-kira motivasi apa? Melaksanakan kewajiban sesuai jadwal yang sudah diterapkan di jadwal oleh Pak SS. Jadi motivasi Anda intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Sesuai jadwal. Iya, ekstrinsik. Berarti tidak dari hati Bu Yuli sendiri. Bisa kita lanjutkan ya? Ya. Oh, ada. Ternyata pena grup gerakkan yang Aku penggerak aku nang omah. Karena di sekitar kita itu ada 3 kata ini mungkin dengan pernah pokoknya yang sudah membaca PMM sampai budaya positif ini sudah. Nah itu sudah nggih? Ya udah positif. Saya belum Bagaimana kaji. nggih? Saya sampai 11 sih. Ayo. Tapi sampai 11. Ya aksi nyatanya Pak, tapi videonya kan sampai bawah ini. Jadi perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi tadi benar. Jadi kalau konsekuensi itu ada sesuatu yang disepakati. Misalnya gue orang nggak harus belajar ujian, misalnya nanti istirahat, nggak ngerjakan ya, tambah waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Berarti sudah ada kesepakatan dengan anak-anak. Itu namanya konsekuensi. Paham ya bedanya Bapak Ibu nggih? Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan tiba-tiba aja diberikan. Misalnya contoh
anak-anak di luar dan siapa Surabaya misalnya di luar tidak ada angin, tidak ada hujan, wes kalau ngadep ngarep yang bendera sampai ngelawan itu bentuknya bukan konsekuensi tetapi hubungan itu karena tidak ada kesepakatan awal tiba-tiba diberikan kesalahannya apa yang diberikan apa. Kalau konsekuensi walaupun kesalahannya apa yang diberikan apa tapi kan sudah disepakati bareng-bareng itu konsekuensi. Terus yang ketiga restitusi. Intinya restitusi itu kita tidak langsung memvonis anak gitu ya. Tapi kita mencari tahu kenapa dia seperti itu. Terus solusinya memberi solusinya seperti apa. Jadi langsung memvonis itu ya. Itu yang namanya restitusi. Kita juga perlu refleksi. Kita berada di posisi mana? Apakah ada di hukuman? Apakah ada di konsekuensi? Ataukah ada yang di restitusi? Kira-kira yang paling banyak yang mana? Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Kalau restitusinya? Oke, berarti pelan-pelan bareng-bareng Bapak Ibu saya juga belajar. Dari pembelajaran ini saya juga masih belajar. Pelan-pelan untuk menuju ke yang restitusi. Jadi ketika menangani fitrah itu tidak langsung fitrah ngomong gini enggak. Kan itu oke. Karena biasa salah fitrah itu sudah kita fitrah. Ada cerita unik pas saya jaga fitrah untuk PTS ataupun PAT. Jadi ceritanya gini. Kan ini pada duduk nih. Nah, lah fitrah itu pinginnya itu glosoran tuh. Itu nah oke. Glosoran, fitrah silakan duduk. Teman-teman biasanya orang ganteng tapi glosoran gitu. Jadi teman-teman pada gitu. Nah, ya udah fitrah mau ini berapa menit? Gitu ya harus sabar ya. 5 menit, ya udah 5 menit ya. Fitrah 5 menit. Nah, saya memberikan kesenangannya dia untuk pengen glosoran. Nah, terus ya fitrah kan udah 5 menit ya. Udah 5 menit, iya Pak, ini 1 menit lagi. Nah, harusnya duduk jadi tak seneng kese fitrah gitu itu bener-bener glosoran tuh Masya Allah. Oke yakin Masya Allah kerja jaga bayi gitu ya. Glosoran tak kasih 5 menit alhamdulillah dia mau walaupun rodok angkat itu tidak airnya tapi dia duduk. Nah itulah kesenangan fitrah memang harus dipuaskan ya kalau itu dari segi emosional sosialnya fitrah itu memang perlu kayak gitu. Ibu sedikit cerita untuk menerapkan ini sedikit lupa ya aku belasan koyak iwak paus gede koyak gugong di jamnya biasa seperti itu Pak. Itu sebelah aku dong. Terima kasih Bu Kaji, terima kasih. Bapak Ibu paham ini perbedaan ketiganya? Insya Allah. Oke, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Jadi kalau hukuman dan konsekuensi itu hampir-hampir mirip, tapi tidak mirip. Karena kalau konsekuensi kan memang sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman belum ada. Kalau restitusi ya memang kita mencarikan solusi bareng-bareng dengan anak-anak gitu ya. Biar dari pemikiran anak-anak sendiri sebenarnya. Oke. Nah ini tadi yang dibilang Pak Ipin, kita sebagai guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. PNS juga ya. Ada posisi penghukum, pembuat dasar bersalah, dengan pemantau manajer. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah kira-kira seperti apa? Yang hukuman itu kayak apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, manajer itu apa, pemantau apa, teman apa. Ini ada video Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Itu tadi adegan 5 adegan tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Mari sejenak kita refleksi bersama posisi kita ada di mana. Saya akan tanya satu-satu yang jelas. Bapak Ibu itu berada di posisi mana? Tadi ya Pak Penghukum. Apakah Bapak itu membawa perasaan bersalah? Apakah teman? Ataukah posisi kontrol? Ataukah sebagai posisi manajer? Kemudian yang diharapkan adalah yang sebagai posisi manajer. Kita dari ulangnya yang sejenak. Nanti saya tanya satu-satu. Dengan refleksi. Sudah punya gambaran ya Pak Ibu ya, dengan ada di posisi mana? Makanya saya di belakang biar tidak ngantuk. Dengan ada di posisi mana Pak saat ini? Posisi pojok. Sebagai Pak kontrol guru jenengan ada di posisi mana dari 5 itu? Saat ini. 5 itu berarti ada di lupa saja. Orang tua lupa. Beri rasa bersalah, teman, kontrol, pemantau, terus yang satu manajer. Nah, ini lupa. Kerjain ya. Betul. Penghukum. Nah, nih, jenengan ada di posisi mana Pak? Saat ini kondisi jenengan. Saat ini Kemarin Bapak semakin jenengan itu di kelas itu menerapkannya di posisi mana? Nah, panten oleh orang. Becek. Kasihan Bu, itu tadi masih blank Bu. Karena saya sama ngantuk. Nanti kan ada adegannya kan Pak 5. Jenengan ada yang kalau saya sendiri jujur belum sampai posisi manajer. Saya sendiri loh. Mungkin masih di posisi teman kalau saya. Komando pun belum kalau saya sendiri. Nah, padahal posisi teman itu adalah posisi yang rawan. Jadi di posisi itu kita tidak bisa membawa siswa menjadi disiplin positif dari dirinya sendiri, tapi dia tergantung dari kita. Saya ada di posisi yang nomor 3 kalau saya belum sampai di posisi nomor atas. Padahal yang diharuskan adalah yang nomor 3. Untuk anak-anak itu sadar dari dirinya sendiri. Ini Pak Selamat monggo, saya di posisi 3 Pak. Satu Pak. Coba Pak. Salah ya Pak takut. Oh, tetap. Saya kira nggak seperti itu deh Pak Selamat itu. Ada kalanya. Itu ya Pak. Dominannya yang mana? Saya dominan Pak. Dominannya di mana? Yo, teman. Pemantau. Pemantau. Berarti siap buka dengan saya ya Pak. Untuk pencapaian posisi 5 ya Pak. Oke, siap kolaborasi. Umar ada di posisi mana Bu? Sama Bu, saya itu seringnya menjadi teman. Tapi ya tidak menutup kemungkinan saya pernah menjadi penghukum. Tapi yang dominan adalah yang Teman. Yuk, Mbak Tri. Kalau saya apa ya Bu? Saya nggak tahu. Tanya. Ya penghukum pernah, pembuat rasa bersalah pernah, menjadi teman juga pernah. Yang dominan Mbak Tri. Yang dominan ya apa ya? Penghukum. Ya penghukum enggak apa-apa Bu. Kalau dipaksa penghukum nggak apa-apa. Itu yang tahu dengan sendiri. Itu refleksi diri dengan sendiri. Rata-rata semuanya berteman sama anak-anak. Iya berteman dengan anak. Halo Bu Yuli. Saya seringnya penghukum Bu, terutama terhadap hukuman. Refleksi yang bagus. News sama hukuman. Saya ada di posisi 1 gitu. Berarti bergeser ya Bu. Bukan maju
itu jangan dihukum terus Bu. Ya. Tapi kalau orang yang posisi nomor 5 Bu. Coba dibuka posisi nomor 5. Berubah deh. Ya, posisi yang nomor 5 Bu. Tangan semua terus tapi yang dicoba yang posisi nomor 5. Tangan untuk kita semua. Dari sini kita tahu posisi kita ada di mana, begitu ya. Jadi harapannya tetap kita berada di posisi nomor 5 sebagai manajer apapun bentuknya kesalahan anak ya, walaupun sulit dilakukan. Ya kita nanti contohnya juga dong, karena yang tidak melakukan itu adalah Bu Bika tentunya yang nanti di belakang ada. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau ini saya kira Ibu sudah paham sekali turnamen. Iya ya. Kenapa disebut keyakinan kelas Bu? Orang tata tertib. Tata tertib kelas. Nah dulu kan tata tertib toh. Tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Kenapa sekarang dirubah menjadi keyakinan? Boleh tata tertib misalnya sebentar. Dari atas ke bawah. Ya, kalau tata tertib yang membuat itu satuan pendidikan. Terus kalau keyakinan kelas itu disepakati guru Kalau wali kelas tata sama. tertib kelas itu yang buat, kan kadang-kadang tata tertib kelas juga Iya. bukan ya kita sama dengan anak-anak kan, Iya. bukan kita sendiri, sama-sama dengan kesepakatan. Keyakinan pun ya kesepakatan kita dengan anak-anak. Siswa, Tata iya. tertib juga anak-anak. Nah, tapi kenapa di sini tidak tata tertib namun keyakinan? Kesepakatan dan keyakinan sama. Ya kesepakatan dengan keyakinan. Ada dua yang kesepakatan sekolah itu gimana, ada kesepakatan kelas kan juga dilakukan Iya. bola. Kalau yang kesepakatan sekolah itu gimana? Kesepakatan sekolah. Yang diatur Pak itu ya kok bahas Kalau gitu kan ada yang sekolah yang prosesnya munculnya gimana Bu? Kenapa tidak tata tertib tapi keyakinan? Kalau keyakinan kan berarti kita melakukan itu berdasarkan dari Kesadaran. dari kita sendiri. Kesadaran. berarti biar muncul ada restitusi bukan Iya. Makanya kalau kita membuat keyakinan kelas itu ya diyakini kita itu dari dalam diri kita itu kita dapat melakukan itu. Dan yang tata tertib terus pokoknya gak boleh gitu kan. Kita akan mematuhi itu karena kita takut. Biasanya tata tertib alat mau pinggire dilong apa nih gitu. Itu kan berarti ya. Kelas ini Ya, kelas ini jadi 5 menit. Itu akses yang dipermalukan. Jadi kenapa tidak tata tertib tapi keyakinan, kesepahaman, kesepakatan. Karena itu membuatnya berdasarkan dari hati nurani. Makanya kalau kita membuat kesepakatan kelas itu kan tidak boleh banyak-banyak. Perlulah paling tidak 3 ya. 3 itu benar-benar anak-anak bisa melakukan dari dirinya mereka sendiri. Itu kenapa kok keyakinan kelas bukan tata tertib. Nah tata tertib itu patuh tapi takut, malah saya lebih. Dengan konsekuensi. Ya konsekuensinya tidak berdasarkan dari hatinya anak itu sendiri. Oke, kalau saya itu ya Bapak Ibu, ini tidak usah saya jelaskan. Intinya kayak gitu. Terus paham nggak kayak gitu? Nah pembentukan keyakinan kelas ya kayaknya udah biasa. Udah biasa nggih, memang nggih. Belum pernah. Nanti hasil akhirnya dipajang di kelas. Iya. Karena namanya keyakinan bareng-bareng ya ditandatangani. Iya. Ini contoh yang di kelas saya kesepakatan atau keyakinan. Iya, sudah. Itu langkah-langkah Ya ini namanya bersifat abstrak. Ya intinya kita menggali ibaratnya mereka mengusul apa kita tampung semua yang sama kita jadikan satu. Tapi kata-katanya dirubah yang dulunya negatif menjadi kata-kata positif. Jadi tidak ada kata jangan itu tidak ada, tapi dirubah. Jangan ribut itu misalnya. Jangan ribut di kelas tidak boleh. Sopan santun misalnya. Atau saling menghormati seperti itu. Itu apa loh Ibu ini itu. Dan bisa dipasang di tempat yang mereka bisa membaca. Jadi saya sudah sepakat seperti itu, sudah meyakini itu, maka akan dilakukan dengan kesadaran mereka sendiri. Yang bisa ditandatangani Bapak Ibu, karena kita buat bareng-bareng kan itu. Ini Kita gawe semana. Iya, sama kita sebagai wali kelas.
Kalau wali kelas, kalau di sekolah ya harusnya sama sebenarnya anak yakinnya. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Tadi sudah ini ya sudah dibahas dari awal tadi. Dialog yang dilakukan antara guru dan siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia merasa bersalah kesalahan dari dia, tapi dia tanggung jawab dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi mandiri, solusi yang dia cari adalah solusi mandiri atau ya bisa dibantu dengan gurunya dengan dipancing-pancing. Itu namanya segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan bagian kakek sudah. Nah, ini segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu tidak menyalahkan anak. Kurang langsung disalahkan. Kurang kok ini enggak. Tapi didem-dem sih. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Bujuk ini yang tahu mesti. Caranya begini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kowe yang mungkin kenapa? Itu dicari. Prosesnya seperti itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kamu lakukan itu salah apa benar? Melanggar keyakinan sudah disepakati apa belum? Apa tidak? Kira-kira solusinya seperti apa? Itu yang namanya segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu dari cerita-ceritanya sudah melakukan, tapi tanpa disadari. Dan hari ini saya sadarkan dan sadar semua Bapak Ibu. Keyakinan mental apa? Menanyakan keyakinan kelas, validasi tindakan. Nanti saya akan beberapa dulu. Nah, ini kemarin praktek saya satu saja baru itu yang saya tampilkan di praktek saya menerapkan segitiga restitusi ke anak didik kita. Kamu berlari dengan brilian sampai ke dari akhirnya lepas. Saya minta maaf. Tidak apa-apa, semua orang tentunya pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi apa yang sudah dapat lakukan. Saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa, Rafa. Tentunya kamu punya alasan kan, kenapa tadi bisa berlari dengan brilian. Tadinya kita cuma bertanya saja buat kita beliau menolong saya mengatur saya merasa saya tadi diberikan sampai sebentar kami kita lepas. Oh begitu. Menurut apa tindakan yang melakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya Bu. Kira-kira bagaimana yang sudah kamu lakukan? Saya mengatur saya Bu. Gitu. Baiklah. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Meminta maaf sama beliau Bu. Apakah menurut apa sudah cukup kalau meminta maaf? Terus bagaimana kalau bajunya beliau dirobek dan kakinya lepas? Saya tidak tahu. Oh, kira-kira kalau ibu suruh kamu menjahit bajunya beliau dan memasangkan kakinya, kamu mau? Tapi saya tidak bisa menjahit. Oh, begini aja ya. Bagaimana kalau kamu saya suruh menemui Umar untuk belajar menjahit, kamu mau nggak? Saya mau Bu. Oke, kalau begitu kita mulai ya untuk belajar menjahit dan menggunakan yang saya berikan. Oke, yuk kita ke sana. Nanti tahu sama dari ibu bagian sini. Tahu Bu, karena saya tidur di samping dan saya tidak. Ya tadi saya juga bilang kalau waktu itu sering tidur asal jalan Inggris. Tapi tidak apa-apa bagi semua orang tentunya juga bisa saja tidur saat pelajaran proses pembelajaran. Kamu juga yang lain juga mestinya sama ya. Tapi di sini itu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi yang apa yang telah kamu lakukan. Saya minta maaf Bu. Tidak apa-apa. Tentunya dari punya alasan kan mengapa tidur saat pelajaran. Saya semalam masih bermain game Bu, bersama teman-teman sampai malam. Oh gitu. Apa berarti masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih
kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak mau belajar? Tapi soal belajar dulu. Baiklah. Jadi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan? Saya akan belajar dari semua dulu. Tidak akan sampai semua teman-teman sampai malam. Bagus. Kira-kira itu mau kamu mulai kapan? Insya Allah sekolah dulu. Yakin ya? Oke. Itu berarti semangat ya untuk belajar mengatur waktumu diusahakan kemudian nantinya kamu sukses. Oke, silakan boleh kembali ke kelas ya. Ini ada kasus Bapak Ibu. Coba barang-barang dianalisis. Sabrina bukan Maria ya. Mariam Sabrina Bu. Orang dulu kan dipanggil Maria. Belum. Ya ini saya tidak slide. Nggih. Pak Selamat kisah biasa melakukan ini. Kalau mati guru makalah Tidak ada makpet alternatif jangan Matematika sing kelas 9. Iya rasa sih kelas banget. Pencetal. Nanti Sabrina kan Rakyat lu. ya Bapak Ibu. Kamu harus ngapain sih tuh? Ini harusnya kelompok ya Bapak Ibu juga dalam kadang-kadang nanti saya dulu Bapak Ibu membacakan hasilnya. Cuma saya melihat waktu kayaknya enggak nyada. Jadi akak saja yang mau menjawab silahkan menjawab dari kasus Dalam kondisi sikap positif. yang pertama dari kasus di atas sikap positif apakah yang diakui Parlemen? Hukum. Apakah yang dikatanya tahu Parlemen hukum? Kan tidak mau Iya, peraturan ya pokoknya cepat guys soalnya hari ini paketnya seperti itu. Oke, terus bila Parlemen memposisikan ini sebagai seorang manajer, harusnya Parlemen bilang itu artinya bagaimana? Kudunya piye? Terus gimana ya kamu jadi? Solusinya apa? Biar kira-kira salah pasti itu dia. Tahu apa? Kalau dulu di sini ada menyediakan itu dulu waktunya saya itu kepala sekolah PN di Sadono itu ya kalau saya itu kalau anak-anak pakai sepatu tidak hitam itu jangan suki dimarahin jangan apa harga sepatu itu mahal loh bukan yang dua aja kenapa pakai sepatunya itu sepatunya itu milik gua atau sepatunya itu rusak gitu itu harus hati-hati gitu terus disediakan itu tadi warna hitam Itulah di sini ya. Berarti mencari solusinya dengan Kalau itu iya, bilang anaknya sendiri bukan saya yang bilang anaknya sendiri yang bilang. itu restitusi Bu. Sekarang jaga ada juga gitu. Iya berarti paham Bapak Ibu ya? Ya. Yang terakhir bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Parlemen mengenai kasus tersebut jika sebagai kepala sekolah? Jadi bagaimana Anda menyikapi langkah yang disampaikan Mengenai kasus tersebut kan tadi dimarahin itu. tidak adil Roma. Langsunglah di situ ditegur tidak adil Roma. Kalau Anda sebagai kepala sekolah.
Dia mengingatkan. Di situ juga. Tidak, dipanggil lalu itu. Berarti kan dipanggil secara pribadi, diingatkan bahwa sekarang kan tidak zamannya seperti zaman dulu. Jadi upayakan kalau misalnya menghadapi permasalahan anak, yuk antara manajer lagi. Luas segitiga sih. Oke, berarti paham ya ibu-ibu ya, apa itu segitiga ibu bapak ibu segitiga restitusi itu memang biasa diterapkan pada posisi kontrol manager. Udah ya? Yang terakhir, thank you for today teman-teman bapak ibu. Panjenengan sudah berefleksi bareng-bareng menyadari kita seperti apa begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak ini, mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih Budia. Terapkan apa yang boleh, apa yang tidak, gitu ya. Bebas nanti mau dibeli apapun. Nah ini kamu nanti saya beli sedikit satu-satu. Nanti kalau sudah kamu tulis, ditempelkan yang sini. Ini semuanya itu oh ya, bagian ini. Nanti dari sini yang kamu tempelkan di sini kita bahas satu-satu. Kita uraikan. Jadi nanti kalimat yang aku bahas jadi dari sini yang kamu tempelkan nanti kita bahas bareng-bareng menjadi kalimat yang ada di tengah hati. Thank you.